Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya sapa teman-teman. Semangat, sukses selalu, kita percaya kita harus sukses. Teman-teman yang saya hormati, untuk makmun ini dari PPG untuk kelas N, untuk mohon izin untuk menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 11 dengan judul Iman kepada Kitab-Kitab Allah. Kompetensi dasar yang pertama adalah meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala, yang kedua peduli kepada orang lain dan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku sehari-hari. Indikatornya yaitu menjelaskan makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, dan yang berikutnya menjelaskan perilaku muslim dalam mengimani Al-Qur'an. Teman-teman, sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep yaitu meyakini kitab-kitab Allah atau mencintai Al-Qur'an. Terdiri dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Oke teman-teman, kita masuk ke materi dalam hal penjelasan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat-umatnya. Sedangkan di dalam hal ini, fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah sebagai petunjuk hidup agar manusia di dunia terarah seperti semestinya. Yang kedua, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperkuat keyakinan kepada tugas Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya menambah ilmu pengetahuan, dan yang berikutnya menanamkan sikap toleransi terhadap orang lain. Sikap toleransi ini adalah saling menghormati, menghargai antar agama yang lain. Dalam bertoleransi ini sangat diperlukan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bermasyarakat yang notabene di sekitar kita ini adalah banyak yang memeluk agama selain Islam. Karena sikap toleransi inilah kita akan saling menghargai dan menghormati sehingga kekeluargaan akan terjalin dengan baik. Oke teman-teman, kita akan jelaskan tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Qur'an mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Oleh sebab itu, teman-teman, Al-Qur'an idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa manusia tidak tersesat dalam menjalani hidupnya selama berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis.
Al-Quran dan hadis. Kutinggalkan untukmu dua perkara atau pusaka, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Hadis riwayat Muslim. Oke teman-teman, apa hubungannya Al-Quran dan hadis ini? Adalah sangat berkaitan karena hadis menjelaskan sesuai dengan Al-Quran. Dan Al-Quran harus dijelaskan yang namanya hadis. Oleh sebab itu teman-teman, antara Al-Quran dan hadis ini sangat berhubungan dan tidak boleh saling berjauhan karena isinya ini merupakan berpatok pada Al-Quran dan penjelasannya adalah sekali lagi Al-Hadis. Oke, macam-macam kitab Allah yang ada di sekarang ini. Yang pertama yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 5, surat yang ke-16, yang artinya dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dengan menunjukkan jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat ke-5, surat yang ke-16. Yang pertama yaitu Taurat ya teman-teman. Oke, saya jelaskan. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Dalil tentang kitab Taurat yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-23, 49 surat 4, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-23, surat yang ke-49. Pokok-pokok ajaran kitab Taurat itu diantaranya teman-teman yaitu satu, perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung berhala. Waktu itu kita zaman Nabi itu kan banyak patung berhala di tanah sana, jadi larangan untuk menyembah patung berhala. Yang ketiga, larangan menyembah nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Dan yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Dan yang keenam, larangan membunuh sesama manusia, serta ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mengambil hak orang lain. Dan yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, yaitu larangan untuk mencuri atau merampok dan sebagainya. Oke teman-teman, kita menginjak ke kitab yang kedua yaitu Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi teman-teman kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan menggunakan bahasa Kipti. Dalil tentang kitab Zabur yaitu Quran surat Al-Isra ayat 17, surat yang ke-55 yang artinya begini. Yang berbunyi maksudnya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Quran surat Al-Isra ayat 17, surat yang ke-55. Sedangkan pokok-pokok ajaran kitab
kitab Zabur, yaitu diantaranya yang pertama yaitu mengajarkan tentang ibadah, berisi sajak keagamaan, ratapan doa individu yang nomor 3, yang keempat ratapan doa jamaah, yang kelima nyanyian untuk raja, dan yang keenam nyanyian kebaktian untuk Tuhan, yang ketujuh nyanyian syukur dan berupa syair yang sekarang diubah menjadi nyanyian gereja. Yang kesembilan adalah doa. Oke teman-teman, masih semangat ya? Kita tetap semangat, mohon semangat doanya. Kita lanjut ke nomor 3, yaitu Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Nasrani. Dalil tentang kitab ini yaitu Quran Surat Al-Maryam ayat ke-19, surat yang ke-30, yang artinya seperti ini. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah dan Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Al-Maryam ayat 19, surat yang ke-30. Oke teman-teman, pokok-pokok ajaran kitab Injil ini yang pertama adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Dan yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang berikutnya, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan pada abad ke-17 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Oke teman-teman, kita lanjut isi kandungan Al-Quran, yaitu tauhid, akhlak atau budi pekerti, atau ibadah, ataupun muamalah. Al-Quran juga sebagai kitab suci umat Islam. Maksudnya apa? Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Maksudnya sejak awal diturunkan sampai sekarang bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya yang ada sekarang sudah tidak murni lagi. Pentingnya kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya sebagai berikut, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-5, surat yang ke-48. Beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup beberapa hal. Yang pertama, mengimani bahwa kitab tersebut benar-benar turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman terhadap kitab itu, beriman kepada kitab yang kita ketahui nama-namanya.
membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut, serta mengamalkan hukum-hukum dalam kitab-kitab tersebut selama tidak dihapus atau masuk dengan ridha dan penerimaannya, baik kita memahami hikmah di balik hukum-hukum tersebut ataukah tidak. Oke teman-teman, perbedaan antara kitab dan suhuf, yang pertama, kalau kitab itu isinya lebih lengkap, sedangkan suhuf ada sebagian hukum yang tidak tercantum. Kalau kitab bentuknya dari kitab sudah terdibukukan, sedangkan kalau suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kalau kitab biasanya berlaku lebih lama, sedangkan suhuf bersifat sementara, yang sama-sama menjadi wahyu Allah. Antara kitab dan suhuf ini, yang dimaksud dengan lembaran-lembaran itu adalah lembaran terpah daun kurma, di batu-batu besar, di kulit binatang, dan di tulang-tulang binatang. Oke, terima kasih waktunya teman-teman. Semoga sukses kita. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan semoga kita lulus dan dengan PPG-nya dan kita penuh dengan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.